Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo Eduholik, jika kita menemukan soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah suatu ketika saya bermalam di rumah salah seorang warga di desa tempat saya ditugaskan. Kebetulan kamarnya sempit, begitupun tempat tidurnya, apalagi digunakan untuk berdua. Dalam keadaan tersebut optionnya adalah A. Tidur dengan beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman. B. Menunggu beberapa saat baru tertidur dengan lelap. C. Terjaga sampai pagi karena tidak nyaman. D. Tetap tidur dengan mudah meskipun tempat tidur sempit. E. Hampir tidak dapat tidur sampai pagi. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban salah. Semua jawaban memiliki skor 1 sampai dengan 5. Maka untuk soal ini, topiknya adalah kemampuan beradaptasi. Indikasi kemampuan beradaptasi adalah mengukur tingkat kedewasaan dalam menyesuaikan diri. Dalam hal ini, penting kaitannya dengan melatih kemampuan beradaptasi, memiliki karakter positif dalam situasi dinamis, sehingga tidak takut dengan perubahan. Baik, untuk soal basic TKP ini akan kita selesaikan dari mulai susunan skor yang paling rendah. Skor yang paling rendah adalah C. Kedua adalah E. Ketiga adalah A. Keempat adalah B. Dan yang kelima, poin tertinggi adalah D. Baik, akan kita selesaikan. Suatu ketika saya bermalam di rumah salah seorang warga di desa tempat saya ditugaskan. Kebetulan kamarnya sempit, begitupun tempat tidurnya, apalagi digunakan untuk berdua. Dalam keadaan tersebut, saya terjaga sampai pagi karena tidak nyaman. Skornya 1. Hampir tidak dapat tidur sampai pagi. Skornya 2. Tidur dengan beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman. Skornya 3. Menunggu beberapa saat baru tertidur lelap. Skornya 4. Kategori baik. Option D adalah tetap tidur dengan mudah meskipun tempat tidur sempit. Skornya adalah 5. Jadi diingatkan indikator dari soal ini adalah sikap Anda sebagai tamu seharusnya tetap dapat tidur dengan mudah meskipun tempat tidur sempit, untuk menghargai tuan rumah yang telah menyediakan tempat tersebut untuk Anda. Tetap tidur dengan mudah meskipun tempat tidurnya sempit. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah option D. Jadi tetap tidur dengan mudah meskipun tempat tidur sempit. Halo Eduholik. Jika menemukan soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di unit tempat kerja saya telah terjadi pergantian pimpinan. Sikap saya, optionnya adalah A. Pergantian dari pimpinan satu ke pimpinan berikutnya adalah satu hal yang biasa. B. Berusaha mengenal secara lebih dekat dengan pimpinan baru tersebut. C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap sebagai penjilat. D. Berusaha mengenal visi dan misi pimpinan baru. E. Tidak peduli, tetap bekerja seperti biasa. Maka akan saya ingatkan pada TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban memiliki skor 1 sampai dengan 5. Kita mulai pada pembahasannya.
Topiknya adalah kemampuan beradaptasi. Indikasi kemampuan beradaptasi adalah mengukur tingkat kedewasaan dalam menyesuaikan diri. Penting kaitannya dengan melatih kemampuan beradaptasi. Indikasinya memiliki karakter positif dalam situasi dinamis sehingga tidak takut akan perubahan. 2. Mampu beradaptasi dengan segala bentuk penyesuaian diri seperti beradaptasi dengan lingkungan yang baru, suasana baru, rekan kerja baru, atau atasan yang baru, peraturan baru, dan lain sebagainya. Maka dia akan memposisikan diri nyaman dengan kedewasaannya. Baik, indikatornya dalam soal ini adalah dengan adanya pergantian pimpinan, Anda hendaknya berusaha beradaptasi. Kita akan susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Baik, untuk soal ini, skor yang rendah adalah E, C, A, B, dan yang paling tinggi adalah D. Baik, akan kita analisis. Di unit tempat kerja saya telah terjadi pergantian pimpinan. Maka, sikap saya apabila teman-teman menjawab opsi E, maka teman-teman akan menjadi seorang yang tidak peduli tetap bekerja seperti biasa. Apabila teman-teman memilih opsi C, tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap sebagai penjilat. Apabila teman-teman memilih opsi A dengan skor 3, maka pergantian dari pimpinan satu ke pimpinan berikutnya adalah satu hal yang biasa. Jadi teman-teman akan menjadi orang yang acuh tak acuh. Baik, selanjutnya apabila teman-teman merasa pimpinan baru sangat penting, jawabannya adalah poin 4 dan 5. Berusaha mengenal secara lebih dekat dengan pimpinan yang baru, itu mendapatkan poin 4. Dan berusaha mengenal visi dan misi pimpinan baru. Terus kenapa bisa jawabannya sangat mendekati? Untuk poin 4, hanya berusaha mendekati pimpinan secara persuasi pribadi. Sedangkan ini adalah konteks sebuah teamwork. Artinya, dalam suatu perusahaan atau instansi, teman-teman memerlukan satu struktural. Maka pimpinan baru adalah atasan teman-teman. Artinya yang harus teman-teman lihat berupa sistem mekanisme bekerja. Jadi jawabannya adalah berusaha mengenal visi dan misi pimpinan baru. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Maka jawabannya adalah D. Halo Eduholik. Jika kita menemukan soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat, tepat, tetapi juga mengerti permasalahan dari karyawannya. Contohnya saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja, sehingga membuat kinerjanya menurun. Harusnya, opsinya adalah A. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. B. Memberikan bonus pada karyawan yang berkinerja bagus. C. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. D. Meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. E. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban memiliki opsi 1 sampai dengan 5. Artinya skor 1 sampai dengan 5. Pada soal ini, topiknya adalah orientasi kepada orang lain. Maka indikasinya
dapat menerapkan beberapa penghargaan, baik itu berupa pendapat, eksistensi, maupun kapasitas sebagai entitas yang ada di luar diri Anda. Pada dasarnya, semua orang ingin dihormati dan dihargai sebagaimana mestinya, siapapun dia, apapun tugasnya, dan bagaimanapun pendapatannya dalam memandang sesuatu. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, hidup di dunia dan butuh pertolongan dari orang lain. Maka, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Skor yang paling rendahnya adalah yang pertama, E. Yang kedua, D. Yang ketiga, B. Yang keempat, A. Yang kelima adalah maka harusnya ketika kita menjawab opsi E, maka skornya adalah 1. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Ketika kita memilih opsi D, maka skornya 2. Meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. Ketika kita memilih opsi B, maka skornya adalah 3. Memberikan bonus pada karyawan yang berkinerja bagus. Ketika kita memilih opsi A, maka skornya adalah 4. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar daripada karyawan. Ketika kita memilih opsi C, maka skor yang akan didapat adalah 5, yaitu membuat kebijakan baru, pinjaman karyawan. Artinya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan karyawan, pendapatan karyawan, dan kinerja karyawan. Setiap perusahaan, organisasi, atau instansi memiliki kebijakan yang berbeda, memiliki pola yang berbeda, dan memiliki strukturalisasi yang berbeda. Dalam hal ini, indikasinya adalah mampu peka dan peduli terhadap permasalahan orang dan berempati. Jika bisa membantu, maka lakukanlah. Seperti pada kasus tersebut, diadakan pinjaman karyawan akan membantu karyawan sehingga bekerja lebih fokus. Sehingga secara tidak langsung, ketika kita menyelesaikan urusannya di luar jam kantor, maka itu akan menumbuhkan rasa eksistensi dalam bekerja ketika individu atau karyawan tersebut berada di kantor. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah C. Membuat kebijakan baru, pinjaman karyawan, dengan skor adalah 5. Halo Eduholik, jika kita menemukan soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam pekerjaan. Karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang Anda harapkan, perusahaan yang Anda lakukan adalah opsinya A. Saya akan berusaha merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru.
B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang, modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembangkan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian tersebut. Maka, yang harus diingat adalah soal TKP, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban memiliki poin 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kreativitas dan inovasi. Indikasinya adalah sifat keterbukaan tidak bersifat sama dengan inovasi yang sudah ada atau tidak plagiat. Sifat optimal adalah hasil yang dicapai lebih cepat pencapaiannya, lebih hemat sumber daya. Selanjutnya, kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan yang lama. Maka dalam soal ini Anda diharuskan untuk melakukan inovasi dan kreasi. Jadi, harus diingatkan, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Skor yang paling rendahnya adalah baik. Yang pertama, D. Yang kedua, B. Yang ketiga, A. Yang keempat, E. Dan yang paling tepat adalah C. Jadi, untuk soal ini yang harus kita lakukan adalah jika Anda memilih opsi D, maka skornya adalah 1. Mengendalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Artinya menunjukkan kalau Anda sudah menyerah. Hal ini tidak baik ketika diterapkan pada sebuah perusahaan atau hubungan kemitraan kerja. Selanjutnya, jika poin yang Anda pilih adalah B, maka skornya adalah 2. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Selanjutnya, jika opsi yang Anda pilih adalah A, maka skornya adalah 3. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. Dan jika opsi yang Anda pilih adalah E, maka skornya adalah 4. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Dan jika opsi yang Anda pilih adalah C, maka skornya adalah 5. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Makanya harus diingat sifat-sifat atau indikasi dari inovasi dan kreasi adalah mementingkan kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan kelebihan yang lama atau tidak bersifat sama dengan inovasi yang sudah ada atau tidak plagiat. Jadi, sudah dapat dipahami bahwa indikator dari soal ini adalah mampu memikirkan hal-hal kreatif, imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus merubah, tetapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Jadi, opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C dengan skor 5.
Halo Eduholik, jika kita menemukan soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah beberapa hari di kantor sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda, bercerita, dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda? Optionnya adalah A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Maka diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah orientasi kepada orang lain. Indikasinya adalah memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Menghargai orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Tidak ada manusia yang sempurna. Sadari Anda pun memiliki kekurangan. Menghargai dan menghormati orang lain serta memberikan bantuan tanpa pamrih. Yang akan kita bahas adalah kita menyusun dari skor paling rendah. Baik. Skor yang paling rendah adalah E. Kedua adalah A. Ketiga adalah B. Keempat adalah C. Dan yang kelima adalah D. Maka, beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang diceritakan oleh karyawan Anda, maka sikap Anda adalah ketika Anda memilih opsi E, maka skornya adalah 1. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Dalam hal ini Anda harus berhati-hati terhadap integritas diri Anda sendiri. Opsi A memiliki skor 2. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Ingat juga integritas Anda. Opsi B adalah skor 3. Hal tersebut harus dibatasi karena mengganggu kinerja perusahaan. Baik, opsi C adalah skor 4. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat, solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Selanjutnya, opsi D memiliki skor yang paling tinggi adalah 5. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Maka sangat dapat dilihat untuk poin 4 dan 5, opsi C dan D sama-sama bersimpati, memberikan solusi, tetapi perbedaannya untuk opsi C
membatasi hanya hubungan kemitraan. Tetapi untuk opsi D memiliki boundaries yang jelas, yaitu batasan-batasan bahwa Anda dan rekan Anda sedang berada dalam perusahaan. Maka yang dipentingkan adalah kebijakan dan pengembangan perusahaan. Maka untuk indikator soal ini adalah menunjukkan itikad baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama sesuai kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan dan berbuat baik dalam pekerjaan tetap berjalan. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Maka jawabannya yang paling tepat adalah opsi D dengan skor 5. Dan opsi D memiliki skor 5. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.